Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Sebelumnya saya akan melakukan observasi terhadap Isani dengan sejawat saya yang mengajar di kelas TKB 1 tingkat PAUD yang berumur antara 5 sampai 6 tahun. Nah, kegiatan pra observasi sudah saya lakukan bersama Miss Novi di hari Jumat tanggal kalau tidak salah itu tanggal 17 Oktober. Nah, kemudian setelah kegiatan pra observasi di mana saya menanyakan terkait tujuan, area dan strategi pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian saya melakukan kegiatan observasi di kelas yang dilakukan sama Miss Novi pada hari Selasa bersamaan dengan kegiatan guest teacher yang ada di sekolah. Hari ini selanjutnya, yakni di akhir tahap supervisi, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama Miss Novi. Baik Miss Novi, bisa kita mulai sekarang? Oke Miss Novi, dari kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin, bagaimanakah perasaan Bu Novi sendiri saat melakukan kegiatan pembelajaran di saat itu? Awalnya itu memang karena saya juga berkendala dengan waktu yang misalnya kemarin juga kita ada guest teacher, makanya kegiatan kemarin sedikit terburu-buru. Berarti perasaannya Miss Novi merasa kegiatan pembelajarannya terburu-buru ya, karena ya waktunya jadi semakin sedikit ya. Iya, terburu-buru. Karena kegiatan guest teacher itu ada di di sela-sela aktivitas belajar gitu ya. Iya, kemarin jadwalnya seperti itu. Karena sebenarnya tuh guest teacher pada hari itu ada guest teacher dari awal sampai akhir karena dibagi-bagi kelasnya, makanya kemarin kan ada waktu itu kami gunakan untuk KPM di kelas. Selanjutnya Miss Novi, meskipun kegiatannya cuma sebentar tapi alhamdulillah kemarin kita sudah bisa melakukan kegiatan ya. Dari kegiatan yang sudah dilakukan sama Miss Novi, hal positif apa yang Miss Novi dapatkan saat melakukan kegiatan pembelajaran? Hal positifnya saya mampu mengetahui kemarin kegiatannya kan tentang materinya tentang mengenalkan benda ciptaan Tuhan ya Miss ya, benda ciptaan Tuhan dan membedakan dengan buatan manusia. Miss Novi jadi tahu anak-anak sudah banyak yang paham membedakan ciptaan Tuhan dan buatan manusia itu. Mereka juga bisa menyebutkan contoh-contohnya juga pada saat itu. Oh, berarti anak-anak diajak melakukan kegiatan tanya jawab dan siap terkait benda ciptaan Tuhan sama buatan manusia, dan anak-anak juga sudah bisa menyebutkan contohnya ya secara lisan tentunya. Iya, secara lisan. Ya, hal itu hal positif yang bisa diambil dari situ. Kalau begitu menurut Miss Novi, kemarin kan sebelum kita melakukan kegiatan kita berbincang-bincang tentang tujuan pembelajarannya. Kemarin itu Miss Novi bilang tujuan pembelajarannya anak mampu mengetahui benda-benda ciptaan Tuhan, kemudian juga memahami simbol X dan Y untuk memecahkan masalah, dan juga anak mampu menyesuaikan perilakunya dengan aturan di kelas. Iya betul. Nah, menurut Ibu apakah semua tujuan pembelajaran yang direncanakan sudah tercapai atau tersampaikan dengan baik? Insya Allah sudah, menurut saya sudah, karena saya lihat dari hasil kerja anak-anak kemarin sudah banyak yang betul. Semuanya betul, mengikuti perintah sesuai arahan dari guru. Cuman ada 1-2 anak yang mungkin terlewat, ada 1-2 yang perintahnya diwarnai, tapi dia cuma mencetak dan membedakan aja, mencetak dan kasih silang saja, tidak diwarnai. Kemarin itu mengerjakannya gimana ya Mas Novia? Di kelas. Maksud saya media yang dipakainya? Oh, di buku tema. Itu apa kegiatannya? Buku temanya di buku tema aku senang rekreasi kemarin. Anak-anak diminta untuk apa? Untuk membedakan memberi tanda silang dan centang. Silang untuk yang buatan manusia dan centang untuk yang ciptaan Tuhan. Kemudian juga ada mewarnai ya? Ya, mewarnai itu membedakan warna biru dan hijau. Hijau untuk yang ciptaan Tuhan dan biru untuk yang buatan manusia. Jadi kegiatan anak-anak sudah terlihat di bukunya? Ya, kemarin hasil kerja anak sudah banyak yang sudah tercapai. Jadi dari situ insya Allah tujuannya bisa dilihat. Ya. Kemudian apa yang menjadi hambatan saat itu saat melakukan kegiatan? Ya, hambatannya kemarin sebenarnya kalau sehari-hari itu kan cukup kondusif ya Miss ya. Tapi kemarin kan memang ada 1 anak yang memang sangat terganggu kalau ketika ada benda elektronik, apalagi itu HP sama sound. Kemarin saat Miss Andi menyalakan kamera itu kan terlihat ya Miss ya, 1 anak itu seperti itu. Dia kayak cari perhatian di depan kamera terus ya. Itu saja mungkin yang gangguannya. Iya, kemarin saya lihat bahwa ada salah satu anak yang akhirnya tidak kondusif, artinya tidak memperhatikan dengan sangat baik Miss Novi ke kamera. Jadi kamera. Iya. Kalau boleh tahu anak tersebut itu sebenarnya seperti gimana? Apakah seperti itu setiap harinya atau? Setiap hari tidak, cuma memang kadang pengendalian emosinya yang kurang anaknya itu.
ketika bisa itu memang kadang-kadang kan pakai media laptop ya untuk apa atau big screen kadang seperti itu dia sudah bingung sendiri, heboh sendiri anaknya. Ini anaknya termasuk yang berkebutuhan atau tidak? Kami tidak bisa mengatakan anaknya berkebutuhan karena sudah konsultasi dengan orang tua tidak memberikan surat tertulis dari dokter ya Miss ya. Mungkin belum diteskan atau bagaimana di psikolog itu mamanya belum memberi keputusan bahwa anak itu berkebutuhan pada autis atau apa tidak. Tapi memang terlihatnya Ya terlihatnya memang seperti itu. Agak maksudnya masih perlu pendampingan yang lebih dari orang tua ya. Emosinya juga. Apalagi kalau kelihatan sekali kemarin yang Iya. waktu ada kamera ya. Ya, kalau begitu dalam pelaksanaannya pembelajaran kemarin ini Sofi, kalau tadi kan tujuannya alhamdulillah sudah tercapai. Terus kalau yang strategi ini Sofi, kemarin kan strateginya cukup sederhana ya Sofi ya. Terus strategi kemarin itu menggunakan expository di mana guru lebih dominan menyampaikan materinya secara besar. Kemudian model pembelajarannya juga cuma berbasis keterampilan berpikir, tapi di sini anak-anak sudah menggunakan daya nalarnya untuk mengenali dan menciptakan Tuhan. Terus juga kemarin Miss Novi itu menggunakan metode yang ditanya jawab saja, belum ada variasi lain ya. Medianya juga cuma yang dipakai cuma satu buku ya Miss ya. Nah menurut Miss Novi sendiri dari strategi yang Miss Novi lakukan pada pembelajaran kemarin, apakah sudah tepat? Memang kurang ya Miss ya. Kemarin itu saya hanya menggunakan buku dan di buku ada beberapa gambar itu yang untuk anak-anak mengajarkan membedakan antara ciptaan Tuhan dan manusia itu. Jadi seharusnya saya menggunakan beberapa media gambar atau reel atau video gitu ya yang untuk menunjukkan ke anak-anak materinya itu. Kemarin mungkin kurang saya karena ya kendala waktu juga ya Miss ya. Kendala waktu kita terburu-buru dikejar-kejar waktu akhirnya mengerjakannya juga anak-anak sedikit terburu-buru juga kemarin. Kalau untuk strateginya apakah ini ada yang dikembangkan? Kalau tadi kan medianya. Kalau untuk atau model pembelajarannya? Untuk selanjutnya, ya saya untuk mengembangkannya mungkin nanti saya akan menggunakan berbagai macam media pelajaran dari benda-benda real untuk membedakan ciptaan Tuhan atau mungkin juga menggunakan video ya untuk menggali pengetahuan anak-anak lebih dalam. Oke, begitu ya. Baik, terus habis itu apakah ada hal yang Bu Novi ingin kembangkan setelah melakukan kegiatan tersebut? Apakah ada yang ingin dikembangkan sama Bu Novi? Untuk mengembangkannya mungkin itu apa media pembelajarannya Ya media tadi ya yang ingin divariasikan. Iya, media pembelajaran. Kemudian untuk yang mungkin ada yang berkebutuhan itu untuk anak berkebutuhan ya, memang seharusnya ada pendampingan ya Miss ya. Harusnya ada pendampingan untuk ujung-ujung itu karena kalau sendirian ketika anaknya tantrum atau apa memang tidak bisa terhandle kelasnya, tidak bisa kondusif akhirnya. Jadi harus ada guru pendamping untuk tapi kesehariannya Miss Novi belum ada guru pendamping kah? Iya, ada guru pendamping sebenarnya Miss Andi, cuma kemarin pada saat itu guru pendampingnya sedang ada kegiatan di kelas lain ya, jadinya saya sendirian kemarin itu. Kemudian kalau untuk yang ini untuk pengembangan barangkali ada pembelajaran di awal yang kemarin ingin dikembangkan untuk pada kegiatan pendahuluan mungkin ya, saya akan menyediakan stimulus fisik motorik dan menyediakan media yang menarik untuk anak-anak. Jadi topiknya bisa lebih menarik untuk anak. Iya. Oke, Miss Novi. Baik Miss Novi, alhamdulillah. Pertanyaan terakhir. Iya. Baik, dari semuanya sudah ini ya. Alhamdulillahnya beberapa pertanyaan sudah diajukan dan Miss Novi menjawab dengan baik. Selanjutnya mungkin di sini saya ingin menanyakan sedikit tentang rencana pengembangan diri Miss Novi yang ingin lakukan selanjutnya untuk memperbaiki dari hambatan-hambatan yang ada atau kekurangan yang ada yang sudah Miss Novi lakukan pada kegiatan kemarin. Barangkali bisa disebutkan misalkan tadi kan kegiatan pendahuluan Miss Novi ini apa, terus di kegiatan inti itu pengennya seperti apa, terus bagaimana ya? Untuk mungkin kegiatan pendahuluan kami itu yang Miss ya, sebagai guru kan memberikan motivasi kepada anak-anak ya untuk mereka bisa menarik perhatian mereka untuk bisa semangat belajar mengenal materi yang akan disampaikan seperti itu. Lalu memberikan motivasinya dan media-medianya yang lebih itu kan biar menarik anak-anak biar bisa belajar lebih baik. Oke, untuk kegiatan awal memberikan motivasi sama media pengenalan agar lebih baik untuk masuk ke topik ya Mas ya. Kalau kegiatan intinya sendiri barangkali ada rencana pengembangan diri dari Miss Novi? Untuk inti menyediakan ragam media baru dan strategi pembelajaran yang lebih inovatif.
menerapkan strategi baru ya, karena yang terkait Novi kemarin masih cukup sederhana, sangat untuk yang kalau ke kurikulum merdekanya masih belum terlihat ini sendiri. Terus kalau di kegiatan ini ya barangkali kegiatan penutup atau pengembangan yang lainnya adakah? Penutup mungkin itu ya, review lagi anak-anak sudah bisa menangkap materi dengan benar apa tidak, recalling ke anak-anak, tanya jawab kembali, 17 kembali materi apa yang sudah kita pelajari tadi, seperti itu. Dan mungkin ada beberapa contoh 1-2 yang tidak melakukan tidak melaksanakan peraturan kelas dengan baik, mungkin ya dikasih anak dikasih pengertian seperti itu ke depannya. Berarti untuk aktivitas pengembangan selanjutnya rencana Miss Novi mungkin nanti melakukan pengembangan dalam kegiatan awal, yakni dengan cara motivasi yang Miss Novi sangat memberikan media belajar yang variatif. Kemudian untuk kegiatan intinya mungkin nanti juga Miss Novi ingin mengembangkan diri dalam memahami ragam strategi yang lebih banyak, kemudian juga pembelajaran yang inovatif juga mungkin nanti bisa dicoba juga ya. Kemudian kalau untuk penutup bisa review sama recalling juga ini ya, mengulas kembali kesepakatan kelas apakah sudah dilaksanakan sama teman-teman juga. Seperti itu Miss Novi ya. Baik Miss Novi, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih juga karena sudah mau untuk diobservasi. Terima kasih banyak. Iya, semoga nanti rencana yang ingin dikembangkan Miss Novi bisa terlaksana dengan baik sehingga dapat membuat kegiatan pembelajarannya semakin baik dan semakin menarik untuk teman-teman. Ya, Terima kasih Miss Novi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.